Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang teori belajar kognitif. Yang pertama, saya Jeffrey Sagita Kurniawan akan menjelaskan tentang pengertian belajar menurut teori kognitif. Belajar pada dasarnya adalah sebuah kegiatan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi serta kecerdasan dalam diri seseorang dengan memberikan sebuah stimulus pembelajaran serta pelatihan. Sedangkan kognitif memiliki arti berpikir serta secara istilah dalam pendidikan kognitif berarti salah satu teori di antara teori-teori belajar di mana belajar adalah pengorganisasian aspek-aspek kognitif dan persepsi untuk memperoleh pemahaman. Tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan dan perubahan tingkah laku. Sangat dipengaruhi oleh proses belajar berpikir internal yang terjadi selama proses belajar. Belajar menurut teori kognitif ini melihat dari pembelajaran yang menghasilkan pola pemikiran yang lebih baik serta dapat memahami keadaan hingga menjadikan sebuah kedewasaan seseorang. Teori belajar kognitif menjelaskan belajar dengan berfokus pada perubahan-perubahan proses mental yang digunakan dalam upaya memahami dunia eksternal. Brunner juga memandang belajar sebagai instrumental konseptualisme yang mengandung makna adanya alam semesta sebagai realita hanya dalam pikiran manusia. Oleh karena itu, pikiran manusia dapat membangun gambaran mental yang sesuai dengan pikiran umum pada konsep yang bersifat khusus. Semakin bertambah dewasa kemampuan kognitif seseorang, maka semakin bebas seseorang memberikan respon terhadap stimulus yang dihadapi. Berdasarkan teori dan penjelasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa pengertian belajar menurut teori kognitif adalah proses dari interaksi yang menunjukkan perubahan perilaku yang ditentukan atau berdasarkan oleh pemahaman situasi dengan pemikiran, keterampilan, dan pengetahuan yang dimiliki dari proses pembelajaran. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implikasi teori belajar menurut aliran psikologi kognitif dalam pembelajaran. 1. Implikasi teori kognitif Piaget dalam pembelajaran. Ada beberapa hal penting yang diambil terkait teori kognitif sebagaimana dikemukakan oleh Piaget. Di antaranya adalah A. Individu dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. Yang menjadi titik pusat dari teori belajar kognitif Piaget adalah individu mampu mengalami kemajuan tingkat perkembangan atau pengetahuan ke tingkat yang lebih tinggi. Maksudnya adalah pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu dapat dibentuk dan dikembangkan oleh individu sendiri melalui interaksi dengan lingkungan yang terus-menerus dan selalu berubah. Dalam berinteraksi dengan lingkungan tersebut, individu mampu beradaptasi dan mengorganisasikan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan dalam struktur kognitifnya. Yang B yaitu individualisasi dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, perlakuan terhadap individu harus didasarkan pada perkembangan kognitifnya. Atau dengan kata lain, dalam proses pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan individu. Yang kedua yaitu implikasi teori kognitif Jerome Brunner dalam pembelajaran. Pada prinsipnya, teori kognitif sebagaimana dikemukakan oleh Brunner merupakan pengembangan dari teori kognitif Piaget. Brunner lebih menekankan bagaimana mengeksplorasi potensi yang dimiliki oleh individu. Ada beberapa hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pembelajaran terkait dengan teori kognitif Brunner. Di antaranya adalah A. Partisipasi aktif individu dan mengenal perbedaan. Dalam proses pembelajaran harus menekankan pada cara individu mengorganisasikan apa yang telah dialami dan dipelajari. Dengan demikian, individu mampu menemukan dan mengeimbangkan sendiri konsep teori-teori dari prinsip,
prinsip melalui contoh yang dijumpai dalam kehidupannya. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka harus diciptakan lingkungan yang mendukung individu untuk melakukan eksplorasi dan menemukan gagasan-gagasan baru. Yang B yaitu guru sebagai tutor, fasilitator, motivator, dan evaluator. Dalam pembelajaran penemuan terjadi perubahan paradigma terhadap peran guru. Guru bukan lagi sebagai pusat pembelajaran, akan tetapi guru memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama yaitu merencanakan pelajaran sedemikian rupa sehingga pelajaran itu terpusat pada masalah-masalah yang tepat untuk diselidiki oleh para siswa. Yang kedua yaitu menyajikan materi pembelajaran. Yang ketiga, guru harus memperhatikan 3 cara penyajian, yaitu cara enaktif, cara ikonik, dan cara simbolik. Yang keempat, bila siswa memecahkan masalah di laboratorium atau secara teoritis, maka guru berperan sebagai seorang pembimbing atau tutor. Yang kelima yaitu penilaian hasil belajar. Penemuan meliputi pemahaman tentang prinsip dasar mengenai suatu bidang studi dan kemampuan siswa untuk menerapkan prinsip itu pada situasi baru. Yang ketiga yaitu implikasi teori kognitif Ausubel dalam pembelajaran. Di antaranya yaitu A. Kunci keberhasilan dalam belajar terletak pada kebermaknaan bahan ajar yang diterima atau yang dipelajari oleh siswa. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran guru harus memberikan sesuatu yang bermakna bagi siswa. Sesuatu yang bermakna itu bukan hanya dapat diperoleh melalui belajar penemuan, tetapi dapat diperoleh melalui banyak cara. Yang B yaitu belajar bermakna akan berhasil apabila ada motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Menurut Ausubel, belajar bermakna akan terjadi apabila siswa memiliki minat dan kesiapan untuk belajar. Minat dan kesiapan erat kaitannya dengan motivasi atau dorongan yang menggerakkan individu untuk bertingkah laku. Yang keempat yaitu implikasi teori Gestalt dalam pembelajaran. Berdasarkan pokok pikiran terkait dengan teori belajar Gestalt, ada beberapa hal yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Di antaranya yaitu A. Perilaku bertujuan. Belajar harus pada tujuan. Belajar bukan hanya terjadi akibat hubungan stimulus atau respon, tetapi ada keterkaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu untuk mendapatkan pemahaman tentang sesuatu. Proses pembelajaran akan berjalan efektif jika siswa mengenal tujuan yang dicapainya. Oleh karena itu, guru harus menyadari tujuan sebagai arah aktivitas pengajaran dan membantu peserta didik dalam memahami tujuannya. Yang B yaitu pembelajaran akan bermakna apabila siswa mampu memahami serta totalitas terhadap objek yang dipelajari, memiliki kemampuan mengenal dan memahami unsur-unsur, mampu memahami keterkaitan unsur-unsur dalam suatu objek atau peristiwa, dan keterkaitan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan subbab yang kedua, yaitu tentang teori belajar kognitif, tokoh dan pemikirannya. Yang pertama, yaitu teori kognitif menurut Jean Piaget. Jean Piaget mengemukakan bahwa proses belajar akan terjadi apabila aktivitas individu berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Menurut Piaget, pengetahuan dibentuk oleh individu melalui interaksi secara terus-menerus dengan lingkungannya. Ada 4 tahap perkembangan kognitif menurut Piaget. Yang pertama yaitu tahap sensori motor, yaitu pada usia 0 sampai 2 tahun. Individu pada usia 0 sampai 2 tahun memahami sesuatu atau tentang dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman-pengalaman sensoris seperti melihat dan mendengar dengan tindakan-tindakan motorik fisik. Dengan kata lain, pada usia ini individu dalam memahami sesuatu yang berada di luar dirinya melalui gerakan, suara, atau tindakan yang dapat diamati atau dirasakan oleh alat inderanya. Tahap yang kedua yaitu tahap pra-operasional, yaitu pada usia 2 sampai 7 tahun.
Individu pada usia ini mulai melukiskan dunia melalui tingkah laku dan kata-kata, tetapi belum mampu untuk melakukan operasi, yaitu melakukan tindakan mental yang diinternalisasikan atau melakukan tindakan mental terhadap apa yang dilakukan sebelumnya secara fisik. Tahap yang ketiga yaitu tahap operasional konkret, yaitu pada usia 7-11 tahun. Pada usia ini, individu mulai berpikir secara logis tentang kejadian-kejadian yang bersifat konkret. Individu sudah dapat membedakan benda yang sama dalam kondisi yang berbeda. Tahap yang terakhir yaitu tahap operasional formal, yaitu pada usia 11 tahun ke atas. Pada masa ini, individu mulai memasuki dunia kemungkinan dari dunia yang sebenarnya, atau individu mengalami perkembangan penalaran abstrak. Individu dapat berpikir secara abstrak, lebih logis, dan idealis. Teori belajar kognitif yang kedua yaitu teori menurut Jerome Bruner. Dasar ide Jerome Bruner ialah pendapat dari Piaget yang menyatakan bahwa anak harus berperan aktif di dalam belajar di kelas. Untuk itu, Bruner memakai cara dengan apa yang disebut discovery learning, yaitu di mana murid mengorganisasi bahan yang dipelajari dengan suatu bentuk akhir. Teori kognisi Bruner menekankan pada cara individu mengorganisasikan apa yang telah dialami dan dipelajari, sehingga individu mampu menemukan dan mengembangkan sendiri konsep, teori-teori, dan prinsip-prinsip melalui contoh-contoh yang dijumpai dalam kehidupannya. Untuk meningkatkan proses belajar, menurut Bruner diperlukan lingkungan yang dinamakan discovery learning environment, atau lingkungan yang mendukung individu untuk melakukan eksplorasi dan penemuan-penemuan baru. Menurut Bruner, belajar bermakna hanya dapat terjadi melalui belajar penemuan yang terjadi dalam proses belajar. Guru harus menciptakan situasi belajar yang problematis, menstimulus siswa dengan pertanyaan-pertanyaan, mencari jawaban sendiri, dan melakukan eksperimen. Tingkat perkembangan individu menurut Bruner hampir sama dengan pendapat Piaget. Menurut Bruner, perkembangan intelektual anak dapat dibagi menjadi 3, yaitu fase pra-operasional, yaitu pada usia 5-6 tahun, disebut masa prasekolah, dan pada taraf ini individu belum dapat membedakan mana perbedaan yang tegas antara perasaan dan motif pribadinya dengan realistis dunia luar. Tahap yang kedua yaitu tahap operasi konkret. Pada taraf kedua ini, operasi itu atau internalization, artinya dalam menghadapi suatu masalah, individu hanya dapat memecahkan masalah yang langsung dihadapinya secara nyata. Fase yang terakhir yaitu fase operasi formal. Pada taraf ini, anak itu telah sanggup beroperasi berdasarkan kemungkinan hipotesis dan tidak lagi dibatasi oleh apa yang berlangsung dihadapi sebelumnya. Dan teori belajar kognitif yang ketiga yaitu teori belajar menurut Ausubel. Menurut Ausubel, belajar dapat diklasifikasikan ke dalam 2 dimensi, di mana dimensi yang pertama yaitu berhubungan dengan cara informasi atau materi pelajaran disajikan pada siswa melalui penerimaan atau penemuan. Sedangkan dimensi yang kedua yaitu menyangkut cara bagaimana siswa dapat mengaitkan informasi itu pada struktur kognitif yang ada. Struktur kognitif tersebut mencakup fakta-fakta, konsep-konsep, dan generalisasi-generalisasi yang telah dipelajari dan diinginkan oleh siswa. Untuk selanjutnya, teori Gestalt. Teori belajar Gestalt pada dasarnya sebagai usaha untuk memperbaiki proses belajar dengan rote learning dengan pengertian bukan menghafal. Dalam belajar, menurut teori Gestalt, yang terpenting adalah penyesuaian pertama, yaitu mendapatkan respon atau tanggapan yang tepat. Belajar yang terpenting bukan untuk mengulangi hal-hal yang harus dipelajari, namun belajar yaitu dapat mengerti atau memperoleh insight. Insight di sini merupakan pemahaman terhadap hubungan antar bagian dalam suatu situasi permasalahan. Selanjutnya, teori Kurt Lewin. Kurt Lewin mengembangkan suatu teori belajar cognitive field dengan menaruh perhatian kepada kepribadian dan psikologi sosial. Menurut Lewin,
Belajar berlangsung sebagai akibat dari perubahan dalam struktur kognitif. Lewin berpendapat bahwa tingkah laku merupakan hasil interaksi antar kekuatan baik yang berasal dari individu seperti tujuan, kebutuhan tekanan, kejiwaan, maupun yang berasal dari luar individu seperti tantangan dan permasalahan. Dan yang terakhir, teori konstruktivisme sosial, Lev Vygotsky. Teori ini muncul karena keprihatinan terhadap perubahan kehidupan masyarakat yang marak dengan problem sosial dan aliran pendidikan yang ada kurang dapat menjawab masalah-masalah sosial yang terjadi. Vygotsky berasumsi bahwa belajar bagi anak dilakukan dalam interaksi dengan lingkungan sosial maupun fisik. Ia mengatakan bahwa jalan pikiran seseorang harus dimengerti dari latar sosial, budaya, dan sejarahnya. Artinya, untuk memahami pemikiran seseorang bukan dengan cara menelusuri apa yang ada di balik otaknya dan pada kedalaman jiwanya, melainkan dari asal-usul tindakan sadarnya dari interaksi sosial yang dilatar belakangi oleh sejarah hidupnya.